wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hindi Nabila Novitasari dengan NIM 220803103070. Di sini saya akan menceritakan tentang penerapan prinsip komunikasi dalam mencapai produktivitas. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Nah, dari komunikasi-komunikasi tersebut, saya memiliki beberapa tahap yang biasa saya lakukan. Yaitu yang pertama, tahap pertama, kita harus pahami diri kalian, nah lebih paham di bidang yang mana, entah di komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, atau komunikasi diagonal. Kemudian setelah kalian paham akan komunikasi tersebut, komunikasi vertikal, nah adalah aliran komunikasi yang dimana antara atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Kemudian komunikasi horizontal adalah komunikasi yang sejajar atau sama levelnya. Jadi proses penyampaian informasi tersebut atau pesan yang disampaikan, nah pada pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang sama rata. Kemudian, dari komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki tingkatan yang berbeda dalam struktur organisasi. Misalnya, seperti perusahaan A memiliki kritik dan saran terhadap perusahaan B, atau sebaliknya, begitu. Kemudian, setelah kita paham akan tahap yang pertama, kita melanjut dengan tahap yang kedua, yaitu kerjakan. Nah, kita kerjakan kemudian dengan posisi kalian dan ikut dalam mengikuti organisasi dan lain sebagainya, kalian tuh akan paham apa yang akan kalian kerjakan. Kemudian tahap yang ketiga adalah keinginan. Nah, setelah kita melakukan tahap pertama dan tahap kedua, kita akan mengerti dan akan memiliki rasa keinginan untuk melakukan komunikasi dengan lebih baik, lebih benar, dan seterusnya. Dengan keinginan ini, kita bisa melakukan komunikasi dengan baik terhadap teman, atasan, atau bawahan kita. Nah, dari keinginan ini, kalian udah tahu kan makna yang telah saya jelaskan tadi, apalagi yang sudah saya beri penjabarannya. Nah, dari komunikasi yang saya sebuti, entah itu komunikasi vertikal, horizontal, diagonal, nah, saya telah menerapkan komunikasi tersebut lewat pengalaman saya. Nah, pengalaman saya ini pernah berkecimpung dalam ajang perdutaan. Nah, di sana saya terlatih dalam 3 komunikasi tersebut. Nah, di pendidikan dan diberikan pertanggungjawaban. Dari komunikasi yang saya sebutkan tadi itu, saya memiliki tambahan ilmu dalam berkomunikasi. Terus dari instansi yang saya ikuti, dari pengalaman yang saya pernah lakukan, nah di sana saya harus mengikuti tahap bagaimana dalam berkomunikasi, dalam menjalankan instansi atau pekerjaan yang saya lakukan. Nah, riwayat. Saya pernah memiliki riwayat yang dimana saya pernah mengikuti ajang duta yang pernah saya ikutin. Ajang duta yang pertama kali saya ikuti, yaitu merupakan ajang duta genre. Nah, dari sana saya memulai tahap untuk melakukan komunikasi lebih baik lagi. Nah, karena saya pada saat itu, saya adalah anak yang tidak bisa dibilang anak yang tidak bisa diam. Lalu, beberapa guru saya memberikan daftar atau pendaftaran sebagai duta, dan saya berminat untuk mengikutinya. Lalu di sana saya merasa komunikasi saya kurang, saya harus mengasah lebih banyak lagi komunikasi. Dari sana saya belajar dan saya terus mengikuti beberapa rangkaian dari instansi yang saya ikuti. Kemudian, apa sih wujud yang saya dapatkan dari ajang perdutaan tersebut? Nah, saya melakukan komunikasi dengan teman-teman saya, terus juga saya juga menambah teman yang awalnya teman saya hanya di start sana saja, tapi saya punya banyak teman, baik dalam kota maupun luar kota.
Tak hanya saya melakukan komunikasi di Duta Genre, tapi di Duta Golkar pun saya juga melakukan komunikasi. Nah, dengan atasan. Nah, kemudian komunikasi di Duta Golkar itu sendiri sangat lebih jauh beragam daripada saya melakukan komunikasi di Duta Genre. Sebenarnya semua itu sama, cuman hanya bedanya ada beberapa yang mungkin di Duta Genre saya belum berinteraksi terlalu lama atau terlalu jauh. Sedangkan di komunikasi di Duta Golkar, saya berkomunikasi dengan Pak Kadewan, terus orang-orang penting, misalnya seperti Bupati, Gubernur, terus juga pejabat-pejabat yang lain begitu. Nah, saya melanjutkan menjadi Duta Golkar ini untuk melakukan berbagai kegiatan begitu. Nah, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan inspirasi-inspirasi saya. Saya punya ide apa, terus juga saya punya kegiatan atau punya pemikiran yang menarik, saya sampaikan kepada ketua Partai Golkar gitu. Kemudian tidak hanya di bakat komunikasi saja, saya juga banyak melakukan interaksi terhadap orang, entah di sekitar saya, di luar saya, ataupun di luar kota, begitu. Kemudian saya juga melakukan yang namanya komunikasi antar kota, dan saya juga merasa sangat senang dapat ilmu lebih banyak, karena saya yang awalnya hanya komunikasi di ruang lingkup saja, tetapi saya bisa berkomunikasi di luar lingkup yang saya miliki saat ini gitu. Terus teman-teman saya, kerabat saya itu juga jauh lebih tertantang di luar kota, sedangkan di dalam kota hanya itu saja begitu. Terus juga selanjutnya saya melakukan komunikasi yang bisa dibilang, wah ternyata komunikasi tidak hanya kita berbicara kepada 2 orang atau lebih gitu, tapi kita juga mengerti, oh komunikasi itu ada beberapa tahapan ya, ada step by stepnya gitu. Terus juga komunikasi itu bukan hanya komunikasi kita berbicara, tetapi juga ada beberapa komunikasi gitu ya, seperti contohnya komunikasi vertikal, komunikasi diagonal, terus juga ada komunikasi di horizontal gitu kan. Nah, jadi komunikasi vertikal ini memberikan perhatian kepada bawahannya dan menciptakan komunikasi yang berkeseimbangan gitu antara atasan kepada bawahan. Misalnya contohnya seperti kejadian atau seperti pengalaman yang saya pernah lakukan. Nah, saya pernah melakukan komunikasi pada anggota dewan atau dalam ruang lingkup Duta Golkar ya. Saya pernah berkomunikasi kepada ketua Partai Golkar. Nah, saya berkomunikasi tidak semata saya berbicara, Bapak ini ada meeting hari ini jam segini selesai. Tidak. Tapi saya bilang, Bapak hari ini ada acara ini, agendanya seperti ini, apakah Bapak bisa? Jadi kalau memang kita komunikasi kepada atasan dan bawahan, atau sebaliknya kepada bawahan dan atasan gitu. Entah itu saya yang berbicara kepada beliau atau beliau yang berbicara kepada saya, itu masuk dalam komunikasi vertikal. Nah, kemudian sedangkan dari komunikasi horizontal, nah komunikasi horizontal itu sendiri merupakan komunikasi karyawan yang melakukan komunikasi dan berkontribusi dengan karyawan lain. Nah, dalam apa? Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya begitu. Seperti saya melakukan komunikasi kepada teman saya. Nah, saya contohkan, saya mendapat pesan dari dewan misalnya, saya mendapat pesan dari dewan. Nah, kemudian saya sampaikan lewat grup.
Kemudian setelah saya sampaikan lewat grup, saya mengatakan, apakah kalian memiliki hari free atau tidak? Terus juga saya pernah menyampaikan juga, siapa yang bisa hadir, siapa yang bisa membantu kegiatan ini agar terlaksana seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari komunikasi horizontal. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan komunikasi diagonal gitu. Komunikasi diagonal ya apa sih? Komunikasi diagonal ini memberikan ruang yang terbuka gitu, yang terbuka untuk segala keluhan dan saran demi kemajuan perusahaan. Misalnya saya memberikan sebuah saran atau kritik atau lain sebagainya kepada perusahaan lain gitu, atau perusahaan lain memberikan kritik, saran dan lain sebagainya kepada perusahaan saya gitu, atau sekretaris A memberikan informasi kepada sekretaris B dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian, nah, ini adalah salah satu contoh yang dimana saya pernah melakukan kegiatan atau saya pernah memberikan informasi secara langsung gitu. Dan kegiatan yang pernah saya lakukan pasti akan dilakukan dengan yang namanya dokumentasi gitu. Nah, tidak hanya berkomunikasi dalam kegiatan di dalam ruangan, tapi saya juga melakukan komunikasi kepada masyarakat, yang dimana waktu itu pada kejadian, salah satu kejadian di Bondowoso pernah mengalami yang namanya longsor. Nah, saya pernah berkegiatan atau turun langsung pada area tersebut yang terdampak tsunami untuk melakukan bagi-bagi sembako dan berkomunikasi langsung kepada para yang terkena musibah begitu. Kemudian ini adalah salah satu komunikasi horizontal yang dimana saya pernah melakukan komunikasi dengan teman-teman saya untuk membicarakan kegiatan-kegiatan lebih lanjut atau melakukan pemfreshan otak ya, yang dimana kita udah bekerja, kita harus memiliki kegiatan atau kita haruslah healing gitu ya. Nah, terus yang akan saya gambarkan lagi adalah gambaran secara umum. Nah, di mana komunikasi yang saya sampaikan tersebut itu memiliki gambaran secara umum. Nah, dari komunikasi vertikal, gambaran secara umumnya itu merupakan proses pelayanan informasi, pesan, terus instruksi atau kebijakan baik dari luar atasan kepada bawahannya. Nah, kemudian gambaran secara umum dari komunikasi horizontal, nah itu merupakan proses penyampaian pesan atau informasi yang terjadi di antara individu atau pihak lain. Nah, begitu. Jadi komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan level yang sama atau jabatannya itu sama, kedudukannya sama seperti itu. Kemudian dari komunikasi diagonal, nah komunikasi diagonal ini melibatkan pihak-pihak dari level atau bagian yang berbeda dalam organisasi, tapi mereka tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan, tidak, tapi secara langsung mereka bisa berkomunikasi gitu. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk koordinasi antar bagian gitu. Yang saya beri contoh tadi seperti perusahaan A mengkritik perusahaan B begitu. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.